Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Nur Muhammad Hakim, mahasiswa IAIN Kediri semester 1 tahun 2023-2024, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A. Di sini saya ingin menyampaikan ringkasan dari bab 9, yaitu bab dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti yang menerangkan tentang asbabun nuzul, atau dalam judul babnya Ma'rifatu sababin nuzul. Sebelum eranya Imam As-Suyuti atau sebelum masanya Imam As-Suyuti, beberapa ulama sudah mengarang kitab-kitab yang memang dikhususkan untuk membahas bab asbabun nuzul. Namun kitab-kitab sebelum eranya Imam As-Suyuti ini dikatakan sendiri oleh Imam As-Suyuti kurang lengkap, karena memang Imam As-Suyuti sudah melakukan penelitian sebelumnya. Beliau sudah membaca kitab-kitab yang terkait asbabun nuzul dan beliau menyimpulkan bahwasanya ya memang kurang lengkap kitab-kitab karangan ulama sebelum beliau. Kalau kita menilik sejarahnya, yang pertama kali mengarang kitab tentang asbabun nuzul ini adalah gurunya Imam Bukhari, Imam Ali Al-Madini. Beliau pertama kali ulama yang mengarang kitab tentang asbabun nuzul. Namun ada satu kitab di sini yang dicantumkan oleh Imam Suyuti, yakni kitab Al-Wahidi. Ini karya Imam Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi. Imam As-Suyuti pun berpendapat bahwa kitab ini itu juga kurang lengkap. Lantas barulah Imam As-Suyuti menyatakan bahwasanya beliau telah menulis sebuah kitab tentang asbabun nuzul yang insyaallah kitab ini tuh lengkap dan jelas dan belum pernah ada yang menyamainya pada masa itu, yaitu kitabnya adalah Lubabun Nuqul fi Sababin Nuzul. Lubabun Nuqul fi Sababin Nuzul itu adalah salah satu karya beliau yang menjelaskan secara rinci tentang asbabun nuzul. Nah, pada bab ini Imam As-Suyuti itu menukil salah satu dawuh atau qaul dari Imam Al-Ja'bari, yang dimana beliau menyatakan, Imam Al-Ja'bari menyatakan nuzulul Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nuzulul Quran bila sababin, nuzul Quran tanpa sebab, yang dimana turunnya ayat ini adalah ya memang pure murni turun begitu saja tanpa disertai peristiwa dan juga tanpa disertai pertanyaan. Kalau ini sudah tidak terlalu perlu dijelaskan panjang lebar. Nah, yang kedua ini adalah nuzulul Quran bisabab. Nuzul Quran bisabab ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang turunnya itu disertai dengan sebuah peristiwa dan disertai juga terkadang dengan pertanyaan. Nah, bab kedua inilah yang diulas oleh Imam Suyuti pada kitab ini. Cukup panjang sebenarnya ulasan beliau. Ada masalah 1, masalah 2 sampai masalah 5. Namun di sini saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, poin pertama adalah tentang faedah mengetahui asbabun nuzul. Imam Suyuti di kitab ini menyatakan ada beberapa faedah, namun
Yang utamanya ini ada 3. Yang pertama, untuk supaya kita itu mengetahui hikmah pensyariatan suatu hukum. Nah, hukum ini kan ada halal, ada haram, ada sunnah, ada mubah, dan lain-lain. Bagaimana kok sesuatu perkara yang bisa dikatakan haram, bagaimana suatu perkara dikatakan sunnah, bagaimana suatu perkara dikatakan mubah. Caranya adalah salah satunya adalah dengan melihat asbabun nuzul. Nah, dengan kita melihat asbabun nuzulnya ayat tersebut, semuanya ada ayat yang menyatakan keharaman, kita insya Allah nanti akan tahu bagaimana kondisi saat itu. Oh, dampaknya ternyata seperti ini jika kita meneliti dari asbabun nuzul, sehingga kita mengetahui hikmah dari pensyariatan hukum tersebut. Yang kedua yaitu agar kita mengetahui maksud dari sebuah ayat, serta menghilangkan iskal pada diri kita. Maksudnya begini, ayat-ayat Al-Quran itu wajib untuk dipahami baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, kalau maksud tujuan ini kategorinya itu ke kontekstual. Jadi agar kita tahu ini konteksnya bagaimana, ini tujuannya apa, kita harus paham dulu urutannya. Ini konteksnya membahas apa sebenarnya. Nah, caranya adalah dengan melihat asbabun nuzul. Salah satunya, ketika ayat itu turun, itu kondisinya seperti apa, yang terjadi itu seperti apa. Nah, sehingga kita nanti barulah kita bisa simpulkan, oh tujuannya ternyata agar kita itu menjadi seperti ini. Itu. Dan kalau menghilangkan iskal itu karena setelah kita mengetahui itu semua tadi, sudah tidak ada kejanggalan lagi, tidak ada yang namanya rumit-rumit pada diri kita, keruwetan pada diri kita dalam memahami sebuah ayat. Nah, yang ketiga ini menghindari kesalahpahaman dalam pembatasan hukum. Maksudnya begini, hukum-hukum ini atau batasan-batasan yang ada dalam Al-Quran ini perlu dipahami terlebih dahulu. Kita tidak bisa hanya memahami secara teksnya gini, ini dilarang, ini dibatasi, kita nggak boleh seperti ini. Nah, kita tidak bisa hanya dari satu sudut pandang secara tekstual saja. Kita juga harus paham konteksnya, ini dalil ini itu seperti apa. Caranya ya seperti tadi, sama, kita tulis dulu asbab nuzul, kita lihat ini pada saat itu kondisinya seperti apa. Nah, barulah kita nanti akan tahu maksud dari pembatasan ini seperti apa, tujuannya itu biar apa. Nanti biar kita tidak salah dalam menafsiri sebuah ayat atau dalam menafsir sebuah hukum yang ada pada sebuah ayat. Nah, dan cara untuk menetapkan asbabun nuzul ini itu wajib melalui riwayat. Riwayat itu maksudnya soalnya kita itu punya guru kita mendengar dari guru kita, sampai tiba pada para sahabat, yang memang para sahabat ini mengetahui ayat tersebut itu turun berkenaan dengan apa. Jika ayatnya tersebut itu memang adalah ayat yang kategorinya kedua tadi kan, salah satunya berkenaan dengan peristiwa, ya, berkenaan peristiwa atau pertanyaan, sampai pada para sahabat yang mengetahui itu semua, yang paham kondisi ketika turunnya ayat tersebut. Tidak bisa kita menentukan
asbabun nuzul dengan berijtihad. Itu sebuah kesalahan. Harus pakai sistem riwayat. Nah, setelah itu juga hukum-hukum para ulama usul fikih itu menanyakan sebenarnya yang dijadikan rujukan untuk penetapan hukum itu ayat-ayat yang bersifat umum atau ayat-ayat yang bersifat khusus. Nah, dijawablah di sini oleh Imam As-Suyuti. Beliau berpendapat bahwasanya ayat-ayat yang dijadikan dasar hukum itu adalah ayat yang bersifat umum. Tapi di keterangan bawahnya ada kalanya ayat-ayat yang bersifat khusus itu dijadikan sebagai hukum. Itu kata Syekh Zamakhsyari. Ada kalanya ada kalanya ayat-ayat yang bersifat khusus itu dijadikan sebagai hukum umum. Karena bisa saja apa yang menimpa orang dikhusus, apa yang menimpa seseorang yang memang dia itu adalah orang yang dimaksud atau yang dikhususkan itu menimpa pada orang lain juga, dan dampaknya efeknya itu juga sama dengan kepada orang lain gitu. Maksudnya gini, ada sebuah ayat ini melarang si A ini dilarang untuk begini dengan disebut secara khusus. Itu bisa jadi juga hukum si A ini juga berlaku pada orang yang lain, dan juga orang lain juga memiliki konsekuensi yang sama jika melakukan atau melanggar hukum yang ditetapkan kepada si A tadi. Saya rasa cukup sekian tentang penjelasan dari asbabun nuzul. Apabila banyak kata-kata saya yang memang kurang berkenan atau banyak kekeliruan, saya pribadi mohon minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.